Dan semua kamus mengatakan demikian. Ini rungokno tenan. Wadzariyati dzarwa, demi kekuatan kecil yang dahsyatnya luar biasa. Itu dzariyat. Wadzariyati dzarwa, falhamilati wikra. Kemudian kekuatan kecil ini bisa menggerakkan apa saja, bisa menanggung apa saja. Falhamilati, terus wikra, faljariyati yusra. Kemudian lewat kekuatan atom itu bisa menjalankan apa saja. Faljariyati yusra. Kemudian fal muqassimati amro. Kemudian urusan di dunia bisa tersalurkan. Muqassimat itu mendapat porsi sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Al-Quran menaruh perhatian besar terhadap alam semesta. Di banyak tempat di dalamnya banyak yang menganjurkan bahwa memerintahkan agar manusia mengeksplorasi alam. Di surah Fussilat ayat 43 bahkan Allah telah menjanjikan akan memperlihatkan tanda-tandanya di segenap ufuk. Bahkan pada diri manusia sendiri, sehingga manusia menjadi yakin bahwasanya Al-Quran itu benar-benar datangnya dari Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mencocokkan kesesuaian isi Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Karena agama dan ilmu tidak boleh bertentangan. Ayat-ayat di dalam Al-Quran yang seringkali dianggap sepele karena belum diketahui makna tersirat di zamannya, ternyata mampu memberikan informasi yang bersesuaian dengan ilmu pengetahuan saat ini. Salah satunya adalah surat At-Takwir ayat 15-16 yang terjemahannya adalah, sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang Al-Khunnas yang beredar Al-Jawari dan terbenam Al-Kunnas. Pada terjemahan bahasa Indonesia di atas, Al-Khunnas diterjemahkan sebagai bintang-bintang dan Al-Kunnas diterjemahkan sebagai terbenam. Al-Khunnas secara literal memiliki arti menarik, dan Al-Kunnas secara literal memiliki arti bersembunyi, tersembunyi, menghilangkan, membersihkan, menetralkan. Bintang sendiri dalam bahasa Arab adalah Al-Najm, dan planet adalah Kaukaban, bukan Al-Khunnas. Jadi terjemahan surat At-Takwir ayat 15-16 kata per katanya adalah, sungguh aku bersumpah dengan yang menarik, yang beredar, yang bersembunyi atau menghilangkan. Melihat Al-Jawari dan Al-Kunnas berada di dalam satu ayat yang berbeda dengan Al-Khunnas, maka tidaklah salah apabila surat At-Takwir ayat 15-16 di atas memiliki dua entitas, yaitu benda yang menarik dan benda yang beredar dan menghilangkan. Dalam hal ini surat At-Takwir secara umum membicarakan mengenai langit, maka dengan segera dapat kita lihat bahwa di ayat yang menerangkan mengenai bintang-bintang termasuk matahari dengan gaya gravitasinya yang menarik, dan ayat 16 menerangkan mengenai planet-planet dan objek-objek lain yang mengelilingi bintang atau matahari tersebut, di mana planet-planet tersebut beredar di orbitnya dan melakukan rotasi untuk menetralkan atau menghilangkan pengaruh gaya tarik bintang atau matahari tersebut. Semua beredar pada orbitnya, tidak hanya terbatas pada bintang dan matahari sebagai penarik, tapi sumpah Allah juga meliputi planet-planet beserta bulannya dan objek-objek yang lain yang memiliki gravitasi. Faktanya setiap objek memiliki apa yang dinamakan dengan atom. Atom memiliki proton sebagai yang menarik, elektron sebagai yang beredar, dan neutron sebagai yang netral. Bahkan di dalam ilmu fisika partikel, terdapat konsep yang dinamakan dengan antimateri, di mana anti-atom pun memiliki antiproton sebagai yang menarik dan positron sebagai yang beredar. Semuanya sesuai dengan yang diterangkan oleh surat At-Takwir ayat 15-16 di atas, di mana sumpah Allah tidak hanya dimaksudkan untuk bintang-bintang, tapi cakupannya lebih luas lagi sampai pada substansi pembentuk materi atom. Atom dan partikel yang lebih kecil dari atom. Istilah atom diperkenalkan pertama kali oleh Demokritus dari Yunani dengan istilah atomos, sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Atomos yang berarti tidak dapat dibagi-bagi mengacu pada teori adanya elemen terkecil yang membentuk suatu materi. Istilah ini kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain dengan penyebutan yang berbeda-beda. Di Arab hal ini dikenal dengan sebutan zarrah.
Zarrah secara spesifik disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan diterangkan pula bahwa zarrah atau atom dapat dibagi-bagi dan terdapat partikel-partikel yang lebih kecil daripada atom. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarrah di bumi ataupun di langit, tidak ada yang lebih kecil dan tidak yang lebih besar dari itu, melainkan dalam kitab yang nyata. Tidak ada tersembunyi daripadanya sebesar zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan tidak ada yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata. Kenyataannya saat ini diketahui bahwa tidak saja atom dapat dipecah-pecah menjadi elemen-elemen pembentuk yaitu proton, elektron, dan neutron. Akan tetapi telah diketahui bahwa partikel-partikel pembentuk atom tersebut dapat dipecah-pecah kembali menjadi subpartikel yang lebih kecil lagi, yaitu apa yang dinamakan kelompok subatomik partikel atau partikel dasar, yaitu fermion, serta bosonik. Tidak hanya itu, surat Saba ayat 3 di atas juga menyatakan bahwa tidak hanya atom yang memiliki berat, tapi partikel-partikel yang lebih kecil daripada atom pun memiliki berat. Hal yang baru diketahui di masa ini telah disebutkan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. At-Takwir ayat 15-16 juga menjelaskan tentang lubang hitam. Jika At-Tariq ayat 1-3 menjelaskan mengenai lubang hitam dan pulsar, maka At-Takwir ayat 15-16 di atas pun cocok dengan deskripsi lubang hitam sebagai sesuatu yang menarik. Menarik segala sesuatu yang beredar di dekat lubang hitam tersebut dan menyembunyikan atau menghilangkannya. Selain itu, lubang hitam ini sendiri pun beredar seiring dengan beredarnya galaksi dan elemen-elemen di dalamnya. Salah satu sifat Al-Quran adalah jawami al-kalim, yaitu dengan pernyataan dan ungkapan yang singkat akan tetapi memiliki makna yang luas. Al-Quran telah mampu memverifikasi berbagai fenomena dan ilmu yang baru dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah berabad-abad setelahnya. Tentu saja tidak menggunakan istilah-istilah keilmuan modern saat ini, akan tetapi menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang menjadi tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Atom dan partikel yang lebih kecil dari atom dijelaskan oleh Gus Bahas sebagai berikut. Mut'im bin Adi imannya itu karena ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard balla yuqinun. Akhirnya Kanjeng Nabi gak kuat, ndek ngrungokno Nabi pas salat maghrib gak kuat, sungkem. Ya Muhammad, ma tarok tali aklina sayan. Utek entek mat. Mereka oleh membombardir Quran kayak gitu, sudah gak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan gak apa-apa, tapi tunjukkan siapa yang gawe langit bumi. Kowe darani segala bumi Yesus lahir ning bumi, Lata Hubal wis ana ning bumi. Sopo aja sing dadi pangeran iku sapa? Ya sing gawe langit bumi. Lha apa kowe sing gawe am khalaqus samawati wal ard. Kowe tak kon ngaku gawe ya kowe ra gelem balayu. Ki ngono pancen nyatane ya udah sadar ora melok gawe. Kayak apa Quran menggiring hujah? Napa menggiring napa? Mulane wong cerdas-cerdas kok Sidina Umar sekali krungu Toha ma anzalna alaikal Qur'ana napa litasqa illa tazkiratal lil iku iman. Mergo entek uteke wis entek, nggo ngadepi Quran entek. Coba misalnya sampean tak bandingno. Muga-muga niki dadi barokah sampean ngaji nggih. Wadzariyati dzarwa. Rungokno nggih. Zariyat iku sangka jamak muannas sangka kata dzarrah. Dzarrah itu kekuatan terkecil. Dulu orang bilang itu nuklir. Sekarang orang bilang molekul apa? Nuklir atau apa itu? Atom atau apa? Sang sore atom itu? Mboten sing napa? Wis pokoke atom lah. Atau partikel apa? Partikel atom. Dan semua kamus mengatakan demikian. Ini rungokno tenan iki. Wadzariyati dzarwa, demi kekuatan kecil yang dahsyatnya luar biasa. Itu dzariyat. Wadzariyati dzarwa, falhamilati wikra. Kemudian kekuatan kecil ini bisa menggerakkan apa saja, bisa menanggung apa saja. Kayak kekuatan mesin itu kan disebabkan satu hal yang kecil, misalnya platinum, kemudian bisa menggerakkan pesawat, gerakkan hal-hal yang besar. Falhamilati, terus wikra, faljariyati yusra. Kemudian lewat kekuatan atom itu bisa menjalankan apa saja. Faljariyati yusra. Kemudian falmuqassimati
amro. Kemudian urusan di dunia bisa tersalurkan. Muqaddimat itu mendapat porsi sendiri-sendiri. Wes. Orang yang disuruh komentari Quran zaman itu ada Utbah, ada Walid, ada beberapa Robi'ah, ada beberapa tokoh kafir. Wes entak uteke. Sampai mendingin. Piye carane ngomentari Quran? Ora iso, ora iso. Wis pokoke pikir supaya iso. Lah ora iso kok pokok pikir. Sehingga mereka rapat itu membakas ra iso. Lah iku sing disebut Quran innahu faktara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar. Mergo dikon mikir ora iso. Wis tak komentari penting cangkem elek. Ora iso. Terus akhirnya Walid iku jujur. Inna alaihi la halawah wa inna a'lahu la musfirun wa inna asfalahu la muhdikun. Ora iso. Didelok kok dhuwur ya apik kok ngisor. Ora iso. Wis ora iso dikomentar. Nek ngono nyewa wong. Singkat cerita terus nyewa Musailamah kon nyewa. Jek kowe sing ahli sihir tandingi. Musailamah iku wong pancen cah geblek, cah elek cah geblek. Iku dekne ngerti Quran ngono sing dielingku akhire, napa? Dadi dianggap notek tok, apa? Akhire gawe tandingan ngene. Ku apal, tapi aja arane aku penggemar Musailamah lho ya. Kok pepe apal kok arane penggemar sembrono iki. Disaingi ngene. Wazari'ati zar'a falhasidati hasda falkhabizati khubza fallakimati lukma. Jadi artinya mengenai tok. Dekne mergo butuhe mu akhire tak ngono tok. Jadi artinya akhirnya apa tuh? Wazari'ati zar'a demi wong wedok-wedok sing nandur. Berarti tandur urusane walhasidati hasda demi wong wedok sing manen. Bareng berarti panen ya falkhabizati khubza didadekno roti. Bareng ku fallakimati lukma terus dipangan diuntal. Terus jare sing nyewa lagi apa-apaan. Oh, wong stres. Mergo lha ya mulane iki lho ngaji bae jenengan. Dadi kowe aja geman darani mukjizat Quran iki perkara akhire mok dal tok rok tok. Kowe berarti kowe cek koyo Musailamah kowe. Dadi kowe nak ngelem mukjizate Quran iku aja delok pepe akhire dal kabeh rok. Aja ngono, nak ngono Musailamah wae iso, paham ya? Dadi mukjizate Quran yo kualitas makna dengan lafaz sing fasoha. Ora kok akhire tok gampang, mak irama wae iso. Angger akhire a kabeh, paham ya?